kelompok 3 akan melakukan wawancara dengan salah satu pemilik UKM yang berada di Bantul, yaitu Maladi Sijab. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Nadia Utami dengan NIM 2019008248. Yang kedua ada Dela Agustina Nurfatila dengan NIM 2019008276. Dan yang ketiga ada Sekar Bibit Lestari dengan NIM 2019008278. Nah, di sini kami sudah bersama dengan pemilik UKM fashion yang ada di Bantul, yaitu Maladi Sijab. Langsung saja kita perkenal dengan pemiliknya langsung. Nah, kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa ya? Dengan saya Mbak Nurul dari Maladi. Nah, di sini kami akan menanyakan beberapa hal Mbak mengenai UKM yang Mbak Nurul jalankan. Nah, yang pertama itu mengenai SDM Mbak atau karyawan. Nah, untuk pembagian tugas dan tanggung jawabnya itu gimana ya Mbak setiap karyawannya? Jadi kita ada pertama itu untuk sebagai pemilik satu, terus yang kedua itu sebagai tim produksi, yang ketiga sebagai tim pemasaran. Kalau untuk yang administrasi itu karena kita masih skala kecil ya Mbak, jadi kita kan dengan owner itu merangkap sebagai administrasi sekalian. Jadi kita manajemennya sendiri, nanti kita dibantu cuma sama pemasaran dan produksi itu aja. Oh ya. Nah, selanjutnya untuk spesifikasi pekerjaannya itu seperti apa ya Mbak? Kalau spesifikasi pekerjaan yang pertama itu untuk produksi itu jadi dari bahan mentah kita potong, kita jadikan produk jadi gitu. Kalau untuk yang produksi meliputi dari satu penyediaan bahan, terus kita proses untuk cutting, setelah cutting baru kita menjahit, setelah menjahit kita di apa ya istilahnya di packing gitu, baru siap produknya siap jual. Oh ya. Seperti itu. Nah, ini kan Mbak, apabila ada karyawan yang ingin mendaftar atau bekerja di sini ini, untuk syaratnya gimana ya Mbak? Apakah ada kelulusan yang bagaimana gitu? Jadi untuk persyaratan kerja di sini itu yang penting nomor satu itu niat kerja ya Mbak, karena kita kan UMKM skalanya masih kecil, jadi kita sistem untuk pekerjaannya itu yang penting niat kerja, kita kerja bareng-bareng. Nanti setelah itu untuk sistem yang lainnya juga kekeluargaan, misalkan izin sakit, izin ada keperluan keluarga gitu, kita yang penting proses produksi bisa jalan, pemasaran bisa jalan, kita nggak dibuat ribet gitu. Ya. Nah, untuk proses seleksinya sendiri itu gimana ya Mbak? Apakah di sini nanti dikumpulin jadi satu terus diseleksi menjahit atau gimana gitu? Kita kan kalau pendaftaran itu kita nyari yang dibutuhkan itu apa. Misalkan kita butuh orang menjahit, ya yang kita tes hanya menjahit aja, sama nanti niat kerjanya itu yang penting. Jadi nggak ada seleksi yang mendetail gitu, nggak. Yang penting kita bisa kerja gitu. Oh, ya. Nah Mbak, untuk karyawan apabila mengalami permasalahan atau melanggar permasalahan itu gimana Mbak cara pemberhentiannya? Gitu. Jadi kita pertama kalinya kita secara kekeluargaan, semuanya secara kekeluargaan. Jadi kalau misalkan ada karyawan yang misalkan ini datangnya telat terus nanti atau apa, itu kita tegur dulu, kita tegur 1, 2, 3 kali. Kalau misalkan pelanggarannya itu enggak fatal, fatal itu termasuk seperti apa ya Mbak, contohnya misalkan merugikan besar secara kita bekerja gitu, insya Allah kita tetap jadi nggak dikeluarkan, tapi kita ingatkan aja. Kalau misalkan sampai pencurian atau merugikan banyak pihak gitu ya, baru kita kasih sanksi untuk resign dari pekerjaannya gitu. Kalau masalah yang sering terjadi dalam karyawan itu apa aja ya Mbak kira-kira? Kalau karyawan
karyawan itu biasanya selama saya usaha ini ya Mbak, mulainya kan dari 2015 saya punya usaha kecil-kecilan ini, itu kebanyakan cuma karena ini sih, resignnya itu karena beliau-beliaunya itu punya kepentingan lain, misalkan mau promil gitu baru resign, terus mau pindah ikut suami gitu. Tapi kalau untuk permasalahan kecil itu karena kita sistem kekeluargaan jadi diselesaikan secara keluargaan. Sampai saat ini alhamdulillah belum ada yang mencolok gitu. Mungkin untuk yang mengenai karyawan itu dulu dari saya. Iya. Untuk selanjutnya bisa dipertanyakan oleh rekan saya. Terima kasih Mbak. Baik Mbak, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan mengenai pemasaran produk Malabis. Ya. Yang pertama itu bagaimana karakteristik produk dan layanan yang diberikan kepada konsumen. Jadi kalau di Malabis Hijab ini karena kita produksi sendiri ya Mbak, karena homemade juga jadi ini untuk produksi kita nanti biasanya jemput bola, misalkan ada pesanan gitu kita siap, jadi kita ukur ke tempat konsumen, nanti kita sesuaikan budgetnya berapa gitu, terus nanti kita masuk ke produksi gitu. Jadi untuk testingnya ke konsumen juga sesuai ukurannya gitu. Baik, selanjutnya bagaimana proses distribusinya? Kalau proses distribusi, kalau untuk yang Jogja aja gitu biasanya mereka pada datang kebanyakan, tapi kalau untuk luar pulau seperti Mataram, Makassar gitu, kita prosesnya kita kirim via kita bekerja sama dengan produk-produk dari luar seperti JNE, JNT gitu untuk memperlancar distribusinya. Kemudian untuk Malabis sendiri itu proses promosinya seperti apa ya Mbak? Kita lakukan dari dari konsumen ke konsumen gitu, satu. Untuk yang kedua kita juga melakukan penjualan online, jadi kita dari Instagram, dari Facebook, dari kita mau merambah ke TikTok tapi belum Mbak. Untuk menentukan harganya masing-masing produk itu seperti apa ya Mbak? Oh ya, jadi kita untuk menentukan harga itu pertama kali yang kita cari itu harga pokok bahan satu. Setelah pokok bahannya satu itu ditemukan, nanti yang kedua ongkos produksi. Setelah ongkos produksi nanti ada nilai penyusutan. Setelah penyusutan baru ketemu harga. Kemudian biasanya kan mendapatkan feedback dari konsumen. Nah, itu bagaimana cara mengelolanya agar konsumen itu bisa membeli kembali ke Malabis? Oh iya. Jadi kita berikan pelayanan yang terbaik. Jadi nanti kalau misalkan konsumen datang ke sini ukurannya nggak pas gitu, kita layani, kita buat sepas mungkin, senyaman mungkin dia pakai gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalau beli di luaran gitu kan nggak terima merubah ukuran gitu kan nggak bisa. Kalau di sini kita bisa Mbak, jadi terima obras gitu loh. Jadi kita sesuaikan, misalkan kemarin mintanya ukuran L, ternyata kebesaran kita kurang sekeng atau kurang apa gitu, kita menerima. Jadi untuk itu layanan yang biasa nggak dikasih toko lain kita kasih gitu. Kemudian di Malabis ini kan biasanya terdapat sebuah masalah di dalam pemasarannya. Nah, permasalahannya itu apa aja ya Mbak? Permasalahannya kalau saya sendiri jadi karena SDM-nya itu untuk mencari karyawan yang sesuai seperti yang kita butuhkan, kita inginkan gitu, susah Mbak. Jadi kita tangani sendiri.
Jadi kadang-kadang keteter. Soalnya untuk mencari yang sesuai karakternya sama usaha yang ada di sini itu susah. Beberapa kali kita ada karyawan yang untuk sosial media, untuk jaga toko gitu, kita susah untuk mencari yang sesuai gitu. Nah ya, cukup Mbak untuk pertanyaan mengenai pemasaran produknya. Baik Mbak, di sini saya akan melanjutkan mewawancarai mengenai manajemen produksi. Yang pertama di sini bagaimana proses perencanaan desain produksi dari bahan baku sampai menjadi barang jadi atau yang siap dijual. Oh ya. Jadi sebelum kita buat produksi itu kita survei dulu ke pasar. Jadi untuk trennya kali ini apa ya gitu. Nah, setelah itu kita buat cari bahan untuk kita buat sampel. Setelah sampel jadi oke dari pihak finishing itu sudah oke, baru kita buat secara massal atau secara banyak, atau kalau misalkan ada pesanan itu sesuai kita sampelkan dulu sama si pemesan tersebut, pembuat PO. Jadi setelah oke fix baru kita buat secara banyak gitu. Untuk yang kedua di sini bagaimana proses pengawasan kualitas produksinya. Untuk pengawasan produksinya sendiri kita ada tim untuk QC. Jadi sebelum kita terjunkan ke pasar, kita jual gitu, kita proses QC dulu. Setelah lolos proses QC-nya baru kita jual secara massal, seperti itu. Ya, yang terakhir di sini ada masalah apa yang sering terjadi pada manajemen produksi? Manajemen produksi biasanya waktu, karena kebanyakan kita nggak cuma jualan aja, karena kita juga menerima PO open order seperti itu. Jadi untuk waktu, jadi pihak pemesan itu biasanya ngasih waktunya mepet gitu. Jadi untuk itu kita harus lembur, kita harus kerja ekstra, kerja secara dikejar target seperti itu. Kalau untuk proses yang lain insya Allah nggak ada, soalnya kita mempunyai karyawan yang alhamdulillah solid seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan mempertanyakan mengenai aspek keuangan. Ya. Yang pertama di sini ada bagaimana melakukan perencanaan keuangan. Pertama perencanaan keuangan, karena ini usaha milik satu orang, jadi perencanaan keuangannya pertama modal sendiri, jadi nanti keuntungan otomatis kita ini sendiri ya. Jadi kebutuhannya berapa kita sediakan berapa gitu aja. Jadi untuk rinciannya keuangannya kita belum begitu matang. Yang penting kita sesuai, untuk ada pesanan kita bisa buat untuk momen-momen seperti Idul Fitri, seperti produksi banyak gitu, kita persiapkan aja gitu. Yang kedua di sini ada bagaimana menentukan komposisi modal dan bagi hasil. Kalau komposisi modal jadi seperti ini ya, itu kita modal berapa untung berapa gitu ya. Iya. Jadi untuk modal dan keuntungan itu kita cari, misalkan modalnya 100% dari ini. Misal modal 50.000, kita nanti cari untungnya sekitar minimal itu 20% untuk penjualan retail, untuk penjualan grosir itu minimal 10% seperti itu. Jadi kita kan juga punya reseller, punya member seperti itu. Jadi untuk harga sendiri kan kita bedakan. Yeah. Makanya keuntungan itu ada dua, keuntungan dari produk retail sama keuntungan dari penjualan reseller dan member seperti itu. Selanjutnya yang ketiga di sini ada bagaimana cara melakukan kontrol keuangan. Kontrol keuangan kita kontrol secara tahunan.
Kalau untuk yang singkatnya itu per bulan, kita kontrol bulanan. Yang kedua untuk kontrol tahunan. Nanti setiap ada pemasukan dan pengeluaran itu kan harus dicatat dan memang sudah tercatat gitu. Jadi kita kontrolnya lewat catatan tersebut. Baik, yang keempat di sini ada bagaimana mengelola laba usaha. Untuk laba usaha, pertama laba usaha tersebut kita kontribusikan untuk pembuatan produk kembali. Kalau jadi kita bagi dibagi 3. Jadi pertama yang 70% itu kembali ke toko atau kembali ke usaha, yang 10% kita gunakan untuk penambahan modal, yang 20% untuk dana yang tidak terduga, seperti itu. Baik, di sini yang selanjutnya ada bagaimana proses investasi yang dilakukan. Proses investasinya sendiri kita berupa tabungan aja. Jadi setelah nanti proses selesai, misalkan ada satu proyek seragam atau apa gitu kan, untuk pembuatannya kita kalkulasi untuk yang ini untung berapa, yang ini untung berapa. Setelah itu kita potong untuk dana investasi, yang lainnya kita kembalikan ke modal toko lagi, seperti itu. Ini untuk pertanyaan yang terakhir, di sini masalah apa yang sering terjadi pada manajemen keuangan? Ya, karena kita masih skalanya kecil, jadi kadang-kadang untuk keuangan itu sendiri untuk konsekuensi itu kadang susah, tapi ya kita berusaha untuk dipaksakan. Jadi misalkan untuk kita harus tetap nyatet, kan kita controllingnya cuma via catatan gitu. Terus untuk kadang-kadang kita ada keterbatasan modal, itu yang paling banyak itu karena keterbatasan modal, karena kita kan nggak ada buyer, nggak ada ini ya dari luar yang itu. Jadi kita seadanya kita lakukan penjualan gitu. Jadi untuk pertama kalinya yang paling bermasalah itu kadang-kadang permodalan. Kalau pas pesanan banyak gitu kan, jadi kita butuhnya kan modalnya juga banyak. Soalnya kita setiap ada PO order itu dari pihak konsumennya kita cuma minta sekitar 30% dari nilai total pelunasan, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari pertanyaan saya. Sekian
hasil wawancara dan observasi dari kelompok 3. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam.